kita sudah masuk di bulan September, yaitu bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan ini gereja kita berulang tahun pada tanggal 4 September yang ke-32 tahun. Wow, keren kan? Nah, untuk itu kakak mau kasih kamu ayatnya dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Dengar baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus dengan iman yang teguh melalui pengajaran yang kamu dengar. Dan jangan lupa, biar hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Oleh sebab itu, coba ngomong lagi. Sebab itu, ya, jangan lupa. Selagi kamu ibadah online, jangan lupa untuk kamu siapkan hati, siapkan dirimu sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, jangan sambil ngobrol, tapi fokus, berakar, bertumbuh dalam Dia, dalam pengajaran supaya imanmu berkembang. Amin. Nah, untuk Papi Mami, hai Papi Mami. Papi Mami terima kasih ya, anak-anaknya sudah didampingi untuk ibadah. Namun Papi Mami, alangkah lebih baik lagi kalau Papi Mami mendampingi mereka tidak cuma sekedar ibadah online, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, supaya membangun manusia yang berakal mulai dari kecil, dimulai dari Papi Mami. Saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, ikutin gerakan kakak ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, udah semangat belum? Nah, tapi kita doa dulu yuk sebelum ibadah kita mulai yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita untuk muji dan menyembah Tuhan hari ini. Yang semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Gimana adik-adik, udah semangat belum? Kayaknya belum ya nih kak. Yuk kita naikkan pujian dan penyembahan lagi. Yang lebih semangat lagi.
Besar gak sih Kak Grace? Besar dong. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 gede, besar. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau menyembah lebih dalam lagi. Apa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyayangi
Teman-teman, mari kita angkat tangan kita mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami minta belas kasih-Mu atas Indonesia, Tuhan. Selamatkan bangsa kami, ya Tuhan. Pulihkan negeri kami dan ampuni bangsa kami, ya Tuhan. Kami minta biarlah Engkau mencurahkan lawatan pertobatan, kesembuhan, dan mujizat yang terjadi, Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan. Kiranya pengurapan ilahi dan hikmat Engkau curahkan atas hamba-Mu agar dapat memimpin negeri dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami juga berkatakan bangsa kami pulih dari COVID-19, bangsa ini menjadi damai dan aman, juga penduduknya diberkati, sebab dari bangsa ini akan menjadi api Pentakosta yang ketiga, Tuhan, dan sampai ke bangsa-bangsa. Haleluya! Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu bagi seluruh generasi Yeremia di Indonesia. Tolong kami agar kami selalu hidup dalam firman-Mu, mengasihi-Mu dan mencari kehendak-Mu dimanapun kami berada. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Tuhan, saya percaya bahwa anak-anak generasi Yeremia akan bangkit dan menjadi terang dimanapun kami berada. Jadikanlah kami generasi Yeremia yang berbeda, yang berdampak dan membawa berkat dimanapun kami berada. Biarlah bibir kami selalu mengatakan firman. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh menakutkan dan mengerikan. Ada banyak kejahatan terjadi di kota ini. Tetapi, tahukah adik-adik, Tuhan Allah tetap mau menyelamatkan setiap mereka. Adik-adik penasaran nggak kelanjutan ceritanya ini? Ada di Alkitab di Yesaya 6 ayat 1-13. Yuk kita simak. Ada satu kota di mana orang-orang Israel tinggal. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi pada waktu itu orang Israel semua berbuat kejahatan. Mereka tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mereka sudah jauh daripada Tuhan. Salah satunya adalah mereka menyembah Allah lain. Hal ini menyedihkan hati Tuhan. Tetapi tahukah adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan setiap mereka, Tuhan tetap mau menyelamatkan setiap mereka loh. Lalu adik-adik, Tuhan Allah memilih dan memanggil satu orang untuk menjadi alatnya memberitakan Injil ke semua orang Israel. Siapakah dia? Ayo adik-adik, ada yang bisa tebak nggak? Siapa ya? Ya, betul, dia adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah seorang muda yang takut dan cinta akan Tuhan. Dia rindu agar bangsa Israel kembali bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi dan kembali menyembah Tuhan Allah. Pada waktu itu, Tuhan Allah memanggil dan memilih Yesaya melalui mimpi.
Di mimpi itu Yesaya mendapat penglihatan bahwa ada seorang malaikat yang menaruh bara api di atas bibir Yesaya. Artinya apa adik-adik? Bahwa dosa Yesaya sudah diampuni dan dia sudah dikuduskan. Lalu Tuhan bertanya kepada Yesaya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Lalu Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit, tetapi ia tetap melakukan perintah Tuhan. Setiap hari, Nabi Yesaya berkeliling untuk berkhotbah. Dia memberitakan firman Tuhan supaya banyak orang Israel bertobat dan tidak berdosa lagi. Banyak orang tertawa, tetapi Yesaya tetap tekun memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Nabi Yesaya yang sudah memenuhi panggilan Tuhan Allah atas hidupnya, bagaimana dengan adik-adik? Apakah kita siap untuk dipilih dan dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman-Nya kepada semua orang? Kalau Tuhan Allah bisa memilih dan memanggil Nabi Yesaya pada zaman itu, maka Tuhan Yesus bisa memilih dan memanggil adik-adik pada zaman ini, di era Pentakosta yang ketiga, di mana generasi Yeremia akan bangkit, dan kita semua akan menjadi saksinya sampai ke ujung dunia. Karena kenapa? Tuhan Yesus akan segera datang ke dunia ini. Nah, adik-adik yang siap untuk diutus Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kak Alisa mau berdoa untuk kita semua. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk diutus dan memenuhi panggilan kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran Injil kepada banyak orang di dunia ini. Tuhan, hamba berdoa kiranya tanda mujizat dan tanda heran menyertai sepanjang perjalanan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan tidak kompromi dengan dosa dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalannya kita mulai dari kelas balita. Mana nih suaranya kelas balita? Ayat hafalannya dari Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita ulang ya. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekarang kelas Pratama dan Madya ya. Ayat hafalannya di Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kita ulangi ya. Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Selamat hari Minggu. Yuk adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku
Adik-adik generasi Yeremia yang luar biasa, kita mau terima doa berkat. Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa yang mengalir melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah, pertolongan, penghiburan, urapan kuasa dari Allah Roh Kudus. Memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu berlimpah-limpah mulai hari ini. Masa kanak-kanakmu sampai masa muda dan terus sampai selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Yang diberkati, terima katakan. Amin. Shalom.